Jump. Tradisi. Kau paham nggak? Kalau orang namanya budaya ya, contoh aja nih, lewat dari rumah orang gitu, lewat dari depan orang tua. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Itu namanya tradisi. Dilakukan atau tidak, itu terserah kamu. Ya, paham kau? Tradisi itu berbeda dengan 10 hukum Taurat itu. Kau paham? Terus, apalagi ya kejadian tadi itu, lu baca di mana? Ngomong tuh cepat, tapi harus ada isinya. Biar orang tuh memahami di bawah. Apa yang kamu katakan itu nggak jelas sekali. Kita ini mempercayai Yesus. Kenapa? Kenapa Yesus tidak ngomong bahwa sembahlah aku, ya kan? Kamu tahu sendiri kalau seandainya dia ngomong, berarti dia melakukan penistaan agama. Sedangkan orang-orang sedang mencari pembelajaran di mana kesalahan Yesus. Kau harus ingat, Yesus itu nggak punya dosa. Hari ini saya kasih tahu sama kamu, ya, cari kesalahan Yesus buat kalian semua ini. Cari kesalahan Yesus. Nggak seperti nabi-nabi itu yang katanya nabi itu bisa kawin, enak aja berzina gitu. Ngomong tentang persinahan tapi lakukan zina. Ngomong tentang jangan membunuh, malah membunuh. Ngomong jangan menginginkan ajaran orang lain, sebentar, itu jangan. Iya, kalau ngomong jangan framing dan tolong pakai data kalau misalnya mau nyebutkan seperti itu ya. Iya, ini saya ngomong data loh. Terus tadi kita soalannya jangan adalah, dipotong dulu. Dia ngomongnya kenapa nyembah Maryam. Iya kan? Ingatkan Anda jangan membuat framing tanpa data. Ya, jangan membuat framing. Satu tadi tolong dijawab pertanyaan. Jangan kesana kemari. Makanya dipasang rekaman di kepalanya ya. Tadi soalan yang paling utama dan di awal adalah menyangkut buktikan kalau hukum Taurat itu masih berlaku di Perjanjian Baru. Ya. Nah, kalau di Islam tadi sudah disampaikan oleh Bang Al-Hidayah, sudah jelas masih berlaku. Biar saya selesaikan dulu. Kamu jangan tanya lagi. Kamu kan moderator, kamu hanya itu. Biar saya selesaikan dulu. Iya, silakan. Nanti data itu gampang. Kau nggak usah potong-potong lah. Kau mau dukung temanmu ngapain juga? Iya, ngomong tadi berzina tadi. Dari mana? Nah, iya, ngapain juga kalau percuma kan? Kalau kau punya hukum Taurat, yang kau paham itu apa sih? Pakai data. Oke, silakan dilanjut. Udah, kau selesai ngomong. Ya, jadi kalau seandainya kau melakukan hukum Taurat, kau jangan berzina ya jangan berzina. Kau jangan mencuri ya jangan mencuri. Tapi kau lakukan pembunuhan. Itu apa itu? Di mana hukum Tauratnya? Hah? Terus kau pakai ayat dalil dari yang lain, nggak disatukan. Namanya dalam Keluaran itu disatukan ya. Hukum Taurat itu dalam Keluaran 20 itu jelas-jelas udah ada. Yang pertama, yang kedua, saya nggak perlu nyebut lagi. Kenapa harus saya nyebut kalau kalian itu udah paham tentang Taurat, tapi mau disama-samakan, mau dicari cocok-cocok loginya gitu. Seperti yang saya bilang ya, Yesus itu nggak berbuat dosa. Ya, kenapa kita menyembah dia? Kristen itu menyembah Yesus karena Yesus nggak pernah berbuat dosa, dan Yesus nggak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan karena sedang dicari-cari. Kalau seandainya dia mengaku Tuhan, maka itu kesalahannya. Kalian paham itu? Nggak paham kan? Langit nggak perlu menceritakan betapa tingginya dia. Yang ngambil keledai siapa ya? Lanjut Bang Al-Hidayah, dia tidak menjawab apa-apa. Kesana kemari. Silakan. Yang nggak ada jawaban belas. Kita buktikan Yesus ini pendosa. Coba di pas waktunya Bang Amir, coba kita bacakan ayat dong. Bagaimana Yesus kemudian memaki-maki orang. Ini sebagai orang-orang yang jangankan menuhankan manusia, yang menuhankan binatang saja tidak ada yang bernarasi seperti ini. Coba Bang Amir dibacakan dong.
Matius 12:34. Matius. Hai kamu. 12:34. Ini memaki-maki ya? Yesus. Marah dia karena dituhankan sama pergausan. Matius 12:34. 34. Oke. Yang balik-balikin meja siapa ya? Takutnya si pergausan nanti tidak lena tidur malam ini. Tidak lena tidur nanti dia. Baca aja deh. Lu ngomong yang jelas, ayat berapa itu? Hai, supaya dia carinya jelas. Ada nggak Matius 34? Matius 12:34. Jangan pura-pura ketawa menutupi kemaluanmu. 12:34. Hai kamu pergausan, keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucap hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Pergausan katanya. Karena yang diucapkan di mulutmu meluap-luap dari hati. Begitulah juga di dalam Matius ya, sebentar ya, Matius 10 nomor 34 dan 35. Bibelmu coy, jaga Bibelmu coy. Bentar ya, coba ini. Matius 10. 10 berapa? 34 Wah, itu dan bagus. 35. Satu-satu deh. Ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuannya dari ibu mertuanya. Ya, Tuhan Musa tidak pernah berbicara seperti ini. Boleh kau buktikan Tuhannya Musa itu berdosa? Yang mereka bilang Elohim itu atau Hashem. Boleh kau buktikan? Mana sih itu waktunya? Kasih dong waktu itu. Biar dia ngomong habis. Kepanasan. Kepanasan itu dia nanti. Jadi, pergausan, jelas-jelas di Bibelmu. Di Lukas 19 nomor 27. Apa kata Yesus? Angkatan yang tidak setia ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah di hadapanku dan bunuhlah di hadapanku. Tidak pernah ada narasi seperti ini daripada Musa sekalipun. Ya, tidak pernah ada narasi seperti ini. Tetapi Yesus pembunuh coy. Yang jelas-jelas di Bible kamu, jangankan membunuh Tuhan, membunuh manusia saja itu dosa besar. Nah, anehnya kamu ini. Membunuh manusia lompat-lompat, membunuh Tuhan, membunuh manusia masuk neraka, membunuh Tuhan lompat-lompat. Ini bedanya kamu dengan Tuhannya Musa. Ya, sekarang, belum lagi, saya tidak suka mengungkit tentang keledai ya. Di Lukas 1:29 itu saya tidak suka ungkit itu. Karena apakah itu nanti akan membuatkan kamu berhenti menyembah manusia? Tidak. Sekarang, tolong buktikan kepada saya dengan senang hati, bagaimanakah kamu masih menjalankan Taurat itu yang kau bilang tadi belum hilang. Kejadian 17 ayat 11. Cuman satu ayat saya kutip. Belum saya mengutip Imamat 11:7, Ulangan 14:8, Keluaran 40, 31-32, Keluaran 30 ayat 20. Belum saya kutip itu. Ya, belum saya kutip Mazmur 5 nomor 7 dan 8. Belum aku mengutip di 1 Nehemia 8 ayat 6. Belum aku kutip. Sekarang satu aja, Kejadian 17 nomor 11. Karena menurut Tuhannya Musa, anak keturunanmu turun-temurun itu akan disunat. Bukan sampai kepada kematiannya Yesus, kata Paulus, sebab kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Melompat-lompatlah di gereja melalui surat di Roma. Ya, pergausan. Jadi kalau penghujat Islam, maka menghujat juga lah saya. Tetapi insya Allah ya, saya masih berdalil saya. Nah, tetapi kalau penghujat seperti ini yang hanya congornya yang diutamakan, maka saya tuntut kamu dengan dalil. Tolong tunjuk di mana perintah yang hukum Taurat kau bilang masih berlaku di keimanan Kristen saat ini. Kalau hanya kasih, mohon maaf. Islam itu di setiap pekerjaannya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulangan 18 nomor 19. Itulah dia ajaran para nabi yang dipertanggungjawabkan oleh nabi itu. Kalau tidak, dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Itulah dia Rasulullah.
Sekarang kasih tahu ke saya, di mana kamu menjalankan perintah hukum Taurat. Lanjut. Udah. Sudah, silakan. Itu doang ya. Oh. Jadi itu yang dicari-cari tadi itu ayat-ayat tentang kesalahan Yesus ya. Receh banget nih ya. Cuma bisa gini, ya kan? Yang pertama Matius 12 ayat berapa tadi ya? Ayat 34 ya. Itu Yesus perikopnya atau temanya Yesus dan Betseba. Dia bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak," ya kan? "Bagaimana kamu dapat mengucapkan yang baik sedangkan kamu sendiri?" Karena yang diucapkan mana sih? Hal-hal baik sedangkan kamu sendiri karena yang diucapkan meluap dari hati. Ini kan perumpamaan Yesus dan Betseba. Gimana orang ini terus dia bilang bahwa ini adalah suatu dosa gitu. Ini Yesus ngomong gitu. Makanya kalau hal-hal ini orang-orang Islam ini pada panik gitu kan. Ini saya baru ngomong tentang konteksnya Kristen ya. Jadi saya belum masuk ke ranahnya mereka dulu. Saya baru menyanggah bagaimana mereka itu ngomong tentang Alkitab dan mau mencari tentang kesalahan Yesus. Coba cari itu yang jangan yang receh-receh kayak gini. Terus Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus gitu. Makanya ini ketika waktu ini yang kita harus membaca secara rinci dan harus dibawa oleh waktu ya. Kita harus kejar-kejar dengan waktu. Beginilah cara mereka gitu. Karena mengambil ayat sepotong-sepotong ya. Pintar juga sih cara debat kayak gini. Karena mereka maunya membaca ayat itu hanya setengah. Ya, perikopnya pada Matius 10 ayat 34, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ya jelas lah. Antara yang tidak percaya Yesus itu adalah iblis, ya. Karena apa yang mereka lakukan adalah membunuh, suka kawin, itu dia lah. Jadi Yesus jelas menerangkan di situ. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya seperti ini, orang-orang ini ingin mencari pembenaran. Jadi ini kalau saya baca semuanya maka waktu saya nggak pas, makanya saya cepat-cepat aja. Karena dia memotong-motong ayatnya gitu kan. Terus di konteks Lukas ya. Itu perumpamaan tentang uang mina gitu. Tapi dia yang mau jelasinnya tadi apa? Saya tadi lupa tuh. Dia nggak baca utuh, tapi dia mau yang dicari yang benar. Oh, Lukas 12 ayat 27. Saya baca 27. Akan tetapi, semua seteruku yang tidak suka menjadi rajaku, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Ya namanya perumpamaan, lu nggak bisa lah ngomong. Contohnya gini, lu kasih makan gua, kok lu bunuh gua lagi? Lah bukan gitu, itu perumpamaan. Intinya lu kasih kerjaan gua, tapi kok lu ngambil lagi duit gue lagi. Gitu. Kok paham ya? Supaya jelas ya. Nah inilah, coba oke, tema baik. Inilah masalahnya kalau kita debat dengan ayat dengan congor. Jadi makanya Porgosan kamu baca di saya itu penginjil dari Nazaret. Yang orang saya injil ini kemudian yang tidak pernah membaca Bible tetapi murni mengikuti ajaran dustanya Paulus, Roma 3 ayat 7. Oke? Sekarang yang saya tanya samamu sudah 2 kali kalau tidak salah. Sekarang saya mohon Anda bertanggung jawab di mana ajaran kamu yang masih berlaku hukum Taurat itu. Taurat itu kan jelas. Walaupun dalam 613 mesot dikurangi ulioten menjadi 10. Itu juga hilang, menjadi langsung tiada. Giliran saya menyampaikan dalil, kamu pakai perikop, kamu pakai tajuk. Giliran kamu ditanya di mana ketuhanannya Yesus di Bible, tanpa perikop, tanpa tajuk, tidak satu ayat pun, tetapi kamu berhaleluya asal menuhankan anak Maria. Maka ditanya, kepala kamu sekarang ini, apakah kamu sakit atau ada penyakit jiwa gitu loh. Ya kan? Anak Maria ini di Bible tidak ada satu ayat pun dia Tuhan pengakuannya. Tetapi apakah kamu pakai perikop? Apakah kamu pakai tajuk? Apakah kamu pakai ayat? Tidak kan? Asumsi semua pendeta kan?
Itulah yang kemudian kau praktikkan di sini. Jadi mohon maaf, Tuhan saya dan Tuhannya Yesus itu sama. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Hidup yang kekal itu, ketika orang percaya kepada Yesus, itulah yang memuliakan dia sebagai abduhu wa rasuluh. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Tetapi apa katamu Ferguson? Oh tidak Yesus, kau salah Yesus. Tuhan kami yang penting Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Mana ayatnya? Mencret. Coba ditanya kepala kamu nanti besok-besok dong. Pergi ke hospital, minta ada kuman nggak sedikit masuk di otakmu gitu. Ya, jadi kalau giliran kamu disampaikan ayat tentang pendosanya Yesus, tetapi walaupun itu sebenarnya hanya ayat, saya pun percaya tidak mungkin Yesus itu sebagai utusan Tuhan boleh berlaku seperti itu. Tetapi oleh karena Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab kamu telah ditulis oleh tangan-tangan manusia, dibuktikan dalam Matius 15 nomor 8 dan 9. Apa kata Yesus? Ferguson ini menjauh daripada aku. Mereka memuliakan aku dengan bibirnya. Percumalah Ferguson beribadah kepadaku. Sedang yang dia ajarkan adalah perintah Paulus. Perintah manusia katanya. Coba. Jadi kamu ini Ferguson. Kalau hanya congormu kemudian yang selama ini kau menghujat. Ternyata apa yang kau boleh persembahkan kepada jemaatmu di sini dong. Tinggal kedongan toh. Ya toh. Sekarang coba tunjuk deh untuk ketiga kali. Di mana Taurat itu masih berjalan sama keimanan kamu di gereja. Lanjut. Dari tadi gue udah jawab ya. Kalau kita itu jelas-jelas mengikuti Taurat gitu. Ajaran kasih itu menggenapi Taurat ya. Kau nggak usah tanya, kita melakukan itu. Orang Kristen nggak membunuh. Orang Kristen nggak menyembah patung. Orang Kristen jangan kau samakan bahwa jangan menyembah Maria, anak yang dikandung Maria. Itu hukum Taurat apa macam itu? Kau asal comot dari kitab-kitabmu itu. Nggak jelas sekali kau ini cara berdebatnya. Ya, kalau Yesus mengaku bahwa dia Tuhan, tadi sudah saya jelaskan ya. Gimana kalau Yesus mengaku Tuhan sedangkan ada imam-imam di situ yang sedang mencari-cari kesalahannya? Dia jelas penistaan agama. Makanya Yesus itu sangat cerdas. Orang Kristen itu cerdasnya di situ. Mengetahui apa yang diketahui oleh orang lain. Mereka ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Hal-hal seperti ini aja mereka cari-cari loh. Tentang mencuri keledai. Padahal di situ nggak ada yang teriak mencuri, tapi bilang mencuri keledai loh. Ini adalah hal-hal yang nggak bisa ya, nggak bisa dilakukan oleh mereka gitu. Nggak bisa didapat kalau dibandingkan gitu. Bagaimana seorang nabi ini bisa membunuh, mencuri gitu kan. Tapi Yesus tuh nggak pernah melakukan itu. Dalam hukum Taurat, kalau emang jangan mencuri ya jangan mencuri, jangan membunuh emang kan ya jangan membunuh. Ini ada pengecualian terhadap seseorang gitu. Istimewa kali orang ini ya. Seolah-olah dia yang paling dituhankan di bumi. Dibilang tadi jangan membunuh, tapi dia menyebar agama dengan membunuh. Apa masalah itu? Saya belum menunjukkan. Kalau saya tunjukkan di Komal ini nanti dibilang menghujat. Jadi saya tuh hanya ngomong aja. Kau cari sendiri saja dulu ya, bahwa kebenaran itu datang dari siapa? Cuma dari Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Saya ini kalau ngomong suatu ayat, nanti kamu merasa bahwa saya ini menghujat. Saya belum mengeluarkan satu ayat pun di ayat kalian ya. Kalau saya mengeluarkan ayat kalian terus kalian baca, ntar para murtad nanti ya, darah kalian halal jatuhnya. Ingat ya, saya ini baru membantah apa yang dikatakan dia, yang dicabit-cabit sepotong-sepotong gitu. Karena nggak bisa lagi membuktikan Yesus itu dosa, ya. Makanya dia mulai ngomong satu-satu, ngambil ini ayat, ya. Jelas, aduh, jangan gitu cara debatnya. Baca perikopnya, temanya itu tentang apa? Kalau tentang perumpamaan, oh ini tentang perumpamaan, tentang uang mina. Nah, ngomong gitu. Jangan kau dustai ini manusia-manusia di bawah yang supaya membuat kamu, oh kamu pintar ya. Nggak gitu Al-Hidayah, hei. Cara mainnya nggak gitu. Jangan bohong-bohong deh. Cari pembenaran. Itu aja deh.
Jadi Ya, memang silakan Bang. ya, telinga-telinga yang seperti ini mau dikasih pedas ini. Bang Ferguson, kalaupun 1 juta orang Rasulullah bunuh, itu ada baiknya lagi. Kenapa? Itu tentu orang-orang kafir. Dalam surah Muhammad itu, kalaupun kamu kutip itu di surah keempat, itu kalau di medan perang. Nah, sekarang kita buktikan yuk. Sekarang Indonesia, Malaysia, Filipina ini dibunuh oleh siapa? Dijajah oleh siapa? Kristen toh? Sekarang kamu boleh buktikan Arab itu menjajah Asia. 1. Kedua, Ferguson, kalau membunuh manusia itu mending lagi. Walaupun ada kalimat ya di Matius 12:31, menghujat anak manusia itu lebih diampun daripada menghujat Roh Kudus, kata Yesus. Masalahnya kamu jangankan menghujat, membunuh Tuhan keimananmu. Maka ada narasi di Bibelmu gini, di Yohanes 6 nomor 52. Barang siapa yang meminum darahku, memakan dagingku yang benar-benar ini katanya. Enggak ada perumpamaan di situ. Ya, dia akan hidup kekal. Ajaran siapa ini memakan bangkai Tuhan ini, daging Tuhan. Ajaran zombie begitu. Makanya telan mentah-mentahlah doktrinmu, Ferguson. Kemudian, Ferguson, kalau kau sering bilang perumpamaan, saya kasih kamu waktu dari hari ini sampai kiamat. Coba kau tolong tunjuk, di mana perumpamaannya itu Yesus mengaku Tuhan sesembahan Kristen di Bible. Perumpamaan aja. Saya tidak minta ayat lah. Kalau kau bilang perumpamaan aja lah. Hah? Giliran saya menunjukkan kepada kamu kejanggalan tulisannya Lukas. Karena itu hanya buku kepada seorang raja yaitu Theophilus. Baca bukumu, ya saya tidak menyebut lagi itu Alkitab karena itu adalah buku sejarah. Lukas 1 pasal 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Kau sandingkan dengan Yohanes 21 nomor 25. Apa kata Yesus? Jika dituliskan semua pekerjaan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus, agak-agaknya satu dunia pun tidak dapat memuat kitab itu. Apa kata Lukas, Ferguson? Dalam bukuku yang pertama, hai Theophilus, telah aku tuliskan semua pekerjaan dan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Coba. Makanya kau telan mentah-mentah, asalkan menuhankan anak Maria. Sekarang deh, coba kau tolong tunjuk sama saya. Kalau Taurat tadi sudah kau tidak boleh jawab, sekarang tunjuk kepada saya. Di mana pengakuan Yesus yang metafora bahwa dia adalah Tuhan sesembahan Kristen. Dari hari ini sampai kiamat. Persilakan. Lanjut, ambil masamu, jawab. Oke, tadi dibahas ya, kecuali dalam perang. Pintar kali ya cari pembenarannya. Namanya jangan berperang, jangan membunuh. Ya jangan membunuh. Itu udah perintah, jangan ada pakai pengecualian di situ. Itu Musa udah menegaskan, hei, makanya bangsa Israel, kamu jangan membunuh, jangan mencuri. Bangsa Israel mengikuti, padahal mereka suka berperang, ya. Dibilang hari ini kita dijajah oleh siapa ya? Tadi gua nggak jelas gitu. Arab ada gimana? Oh, mau berandai-andai di situ. Hah? Kasihan kali ya. Gue jawab aja langsung ya. Bahwa Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya. Ini jelas. Lalu terdengar suara dari sorga. Kau paham tidak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, itu berarti Bapa mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak, gitu kan? Sudah jelas ya. Kemudian Yesus pakai perumpamaan nih. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari situ Yesus sudah bilang, apa yang dikatakan tadi disambung, akulah jalan. You mau ke Bapa gua, you harus temuin gua dulu. Jalan, kalau lu menuju satu tujuan, tentu lu harus ada jalan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa tidak mengikuti Yesus, maka dia akan sesat. Ya, contohnya seperti sesat itu seperti apa? Ya seperti yang kalian lakukan, membunuh dengan cara kalau memang mengajarkan ya mengajarkan aja. Kenapa harus mengajarkan kepada orang dengan cara membunuh? Ini saya belum nyebut ayat loh. Ntar nanti kalian bilang saya menghujat.
Kalau dibilang menghujat, salah lagi ya kan. Ini saya belum nyebut ayat loh. Kalian pahami sendiri bagaimana dia cara mengajarkannya. Sedangkan Yesus tidak pernah dengan cara membunuh. Yesus mengikuti perintah Taurat, tidak pernah membunuh, mengajarkan tentang kasih, tidak pernah membunuh di situ. Hei, kenapa di sini harus ada mengajarkan agama dengan cara membunuh? Yesus tidak pernah membunuh. Kau paham gak sih? Kenapa harus membunuh? Karena Yesus adalah orang yang mengajarkan tentang kasih sehingga dia tidak pernah membunuh. Ya, mengajarkan akulah jalan kebenaran. Kamu harus, kalian semua di sini harus dengar ya, bahwa Yesus tidak pernah punya dosa. Ya, cari semua manusia di dunia ini siapa yang seperti Yesus, itu aja ya. Saya tekankan ini. Luar biasa si Ferguson ini. Astagfirullahaladzim. Jadi inilah masalahnya kalau dengan congor kemudian kita debat. Jadi begini ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, teman-teman di sini boleh dengar, kita hanya metafora yang kita minta bahwa pengakuan Yesus, akulah Tuhan Allah Kristen gitu. Yang tergantung di salib gitu. Ya, Ferguson, tolong dibaca Biblemu, dijelaskan di Perjanjian Lama ya, di Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia sehingga dia berdosa, bukan juga anak manusia sehingga dia menyesal. Begitu juga di Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Karena aku ini sungguh Allah, bukan manusia, bukan anak Maria. Ya. Kemudian, lagi-lagi kamu kutip Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran. Bahkan kamu tanpa malu-malu. Ayat itu berkata, tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa, bukan datang kepada aku. Kalau tidak melalui aku. Melalui apa? Melalui ajarannya, bukan menuhankan dia. Ya, di Al-Zukhruf ayat 64 juga sama. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Maka sembahlah bagi kalian Tuhanku dan Tuhanmu. Ikutilah, inilah jalan yang lurus katanya. Bukan yang menuhankan dia. Maka sebab itulah jaminan yang membuat kamu buta tuli, ya, jaminan hidup yang kekal Yohanes 17:3 itu kamu rubah-rubah dengan konsep menuhankan Bapa, menuhankan Putra, menuhankan Roh Kudus. Di mana ada ajaran ini dari Yesus? Tidak ada. Ya. Sama itu ayatnya. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Hidup yang kekal itu bila mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Biar saya bantu. Utusan, Ferguson, utusan, bukan Tuhan. Saya sudah kasih tahu kamu tadi. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Kalau kamu minta bukti, sekarang saya tunjuk kepadamu. Di Matius 25 nomor 36, ya. Sebab pengakuan Yesus Tuhan tidak ada, pengakuan dia telanjang nggak ada, Ferguson. Tetapi apakah saya menghinakan Rasul saya? Yang saya muliakan? Tidak mungkin. Ya, di situ dikatakan, ketika aku telanjang, kamulah yang memberikan aku pakaian. Baca dong Biblemu. Ya, kami tidak menghina. Tidak mungkin saya menghujat yang juga pernah saya imani sebagai juru selamat saya. Yang kemudian edukasi dari beliaulah yang membuat saya menjadi Muslim. Alhamdulillah. Nah, kamu yang masih tertancap dalam ajaran dogmatis, doktrin gereja, yang masih menjalankan syariat pengajaran Paulus, yang murni menuhankan Yesus. Sekarang Tauratmu di mana yang saya tanya tadi? Metaforamu menuhankan Yesus di mana tadi? Hanya tinggal congormu. Maka saya kasih kamu kesempatan dari hari ini sampai kiamat. Carikan saya metafora pengakuan Yesus Tuhan Kristen. Lanjut. Jadi tadi diminta perumpamaan ya. Udah dikasih 2 ayat gitu. Dia ngomong lagi ke arah yang lain gitu. Mau membahas berputar-putar ya. Yesus udah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Udah jelas lah. Jalan kebenaran dan hidup. Cara Yesus mengajarkan dengan benar. Bukan dengan cara membunuh ya. Itu adalah kebenaran. Kalau emang orang benar, ya emang harus benar gitu. Cara mengajarkannya udah benar. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu harus benar. Bukan kamu mengikuti yang dibilang bahwa jangan membunuh, jangan mencuri. Sekali lagi deh, ini penekanan buat kalian semua ya.
Kita semua tidak sedang berperang. Berarti waktu itu cara mengajarkannya dengan berperang. Caranya gimana? Ya berperang, membunuh. Padahal udah tertulis gitu. Jangan mengini-ini barang orang lain. Dibunuh, terus diambil barangnya. Itu kan sama saja. Kalau emang mengajarkan sesuatu itu yang jelas dong. Jangan pakai kata pengocalian gitu ya. Kalau Yesus itu kita sembah, karena memang nggak ada seperti Yesus. Dari awal Yesus lahir aja, itu udah jelas beda gitu. Bagaimana Gabriel datang kepada Maria dengan mengatakan, "Hei Maria, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus." Kemudian di waktu dia dibaptis, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," gitu. Terus Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke sorga. Di mana lagi ada manusia seperti Yesus? Nggak ada lagi. Yang ada yang datang itu hanya cara mengajarkan dengan membunuh, mencuri. Apakah ajaran itu? Ajaran sesat kah itu? Ajaran-ajaran seperti itu memang sesat. Ketika dia omong tentang Taurat, jangan membunuh. Bisa dong membunuh kalau itu kafir. Lah, lu kafir, lu bunuh dia dengan ajaran agama. Terus lu bunuh gitu, enak sejidat lu gitu. Dia bukan ciptaan Tuhan kalau dia kafir gitu. Sedangkan manusia itu diciptakan dengan segumpal darah katanya ya kan. Entahlah ya, Adam diciptakan dengan segumpal darah mana gitu. Itu masih penciptaan kah sampai hari ini? Apakah kafir itu bukan ciptaan? Sehingga lu pantas untuk membunuh. Cara mengajarkannya seperti itu. Oh gitu ya. Lu bunuh ciptaannya dia gitu. Enak banget ya ada pengecualian. Kecuali dikatakan kafir. Enak banget ya. Itu ya caranya ya. Cara ajaran agama lu kayak gitu ya. Pintar kali lah. Padahal lu dibilang ngikuti hukum Taurat. Kayak gitu. Aduh, kasihan kali Anda. Saya belum mengucapkan ayat yo. Tolong ini ya narasinya kalau memang pakai dalil ya, brother ya. Dari tadi ya, itu pakai aja. dalil. Dari tadi nggak ada ini, muter lagi di situ, muter lagi di situ. Tidak ada ya, hiburan saja kita bikin hiburan aja orang seperti ini. Tiada ilmu. Iya. Biar berkembang. Ini cerdas. Kalian mau pakai saya tunjukkan ayat kalian gitu. Kalian mau saya tunjukkan ayat kalian. Gitu. Enggak, kalian mau saya tunjukkan ayat kalian. Nanti dibilang menghujat loh. Saya ini masih menahan karena saya nggak mau dibilang nanti menghujat. Kalau saya tunjukkan. Kau menghujat, kan nggak pakai dalil kau mengatakan tadi. Kalau ya, pakai makanya dalil, kau tunjukkan. Saya ngomong itu nggak mau pakai ayat dulu. Kalian menarasikan sendiri. Makanya kalian itu mulai kejang-kejang. Pertanyaan tidak ada yang dijawab, nggak ada yang nyambung. Dari awal bicara cuma itu aja. Itu lagi. Pak, gini. Kalau dia bertanya, dia begini. Saya udah jawab kan. Konteksnya dia lari lagi ke satu ayat kan. Begini, sebentar saya jelasin dulu. Anda kasih saya waktu 3 menit kan. Itu begini aja jawabannya. Begini, makanya gini. Sebentar, silakan Bang. Saya ngomong dulu supaya kita klop dulu. Dari tadi itu kita klop dulu. Silakan Bang. Gini, kita klop dulu ya. Bosan deh. Iya. Gini, kalau kita mau menjawab sesuatu tentu butuh waktu ya kan. Bro, sebentar, tadi ngoceh nggak ada. Saya ngomong dulu supaya kalian itu tahu. Saya belum bertanya loh kepada dia. Dia yang bertanya kan. Ketika waktu Anda menjawab pertanyaan, tentu butuh pemikiran kan. Kalau menjawab itu lebih mudah kan? Atau pertanyaan itu lebih mudah? Enggak, saya tanya dulu kepada kalian. Enggak nih brother ini. Enggak, saya tanya dulu. Kan kita diberi waktu. Ada gunanya, nggak ada ilmunya. Iya, gini. Bang Hidayat, jawab dulu yang tadi itu. Enggak. Dari tadi saya ngomong dulu, bisa nggak? Saya ngomong 30 detik. Saya ngomong 30 detik bisa nggak? Udah musnahkan semua di sini di Indonesia ini. Dari awal itu udah ngoceh, tapi nggak ada ininya, nggak ada poinnya. Iya. Oke, saya buka dalil ya.
Saya buka dalil ya. Bang Hidayah silakan dijawab dulu. Jadi diam aja dulu. Dari tadi saya udah bosan menghitung berapa kali Anda sebutkan. Saya belum menyebutkan ayatnya. Itu berapa kali? Ribuan kali sudah saya hitung. Tapi nggak ada. Kenapa? Karena kalau menjawab, gini. Kalau menjawab itu butuh waktu, Pak. Ya. Dari tadi kalau kalian menanyakan itu nggak butuh waktu. Paham nggak? Tadi kamu bergosip bullshit. Iya, udah silakan Bang Al-Hidayah, masalah gini. tadi ini framingnya kelewat batas. Ketika waktu kalian bertanya 3 menit, stop dulu. Saya menjawab 3 menit. Di mana waktu kalian untuk 3 menit itu menjawab? Kalau begitu saya lagi yang bertanya ya. Saya lagi yang bertanya supaya dia menjawab dalam 3 menit ya. Gimana? Silakan Bang Al-Hidayah. Saya dari tadi baru menjawab loh. Stop dulu. Dari tadi Anda nggak ada menjawab, nggak ada ini. Silakan Bang Al-Hidayah. Tadi ditanyain hukum Taurat yang dijalankan Kristen tapi nggak ada jawaban. Nggak ada. Loh, kita menjalankan loh. Yesus menjalankan nggak? Yesus menjalankan nggak? Tadi udah dijawab loh. Sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Iya, Yesus menjalankan nggak? Menjalankan. Yesus menjalankan. Nah, itu kita mengikuti apa yang dilakukan Yesus itu menjalankan atau tidak? Kalian kan nggak ngikuti Yesus, ngikuti Paulus. Lah itu tradisi makan babi gimana sih? Nanti kamu jawab itu. Iya, silakan Bang Al-Hidayah. Jadi sebenarnya ya teman-teman Kristenan, kalau saja kamu ini jujur dan ada punya rasa malu sedikit gitu kan. Ya mohon maaf, bukan saya mau merendahkan. Tetapi bukankah kamu tahu? Kamu Google saja, siapakah penjajah Asia? Itu British, Belanda, Kristen yang mengajarkan kemudian kekristenan pertama kali Katolik di abad ke-15, 1575 pertama kali di Indonesia. Nah, sekarang ini Ferguson, kamu Kristen yang keluar-keluar di sana sini di media sosial ini, pengikut Martin Luther, Lutheran. Sementara itu yang menyeleweng daripada ajaran Katolik. Sebab itu terdapat 9 perbezaan ajaran kamu. Ya. Nah, kamu ini lebih berbangga menuhankan anak Maria dengan congormu, memperbenarkan asumsimu dengan congormu, sementara tidak alkitabiah. Kan saya bilang tadi, Ferguson. Coba kamu tunjuk deh metafora satu aja. Yesus bilang dia Tuhan Kristen gitu. Ada nggak? Sampai kiamat bahkan saya kasih kamu. Nah, kalau kamu bilang tiada orang seperti Yesus, jelas Ferguson. Kalau versinya Yesus yang dihinakan oleh Romawi, yang dituhankan oleh Indonesia, memang tidak ada seperti dia. Kenapa? Dia memikul kayu salib 1 ton. Ya, dia mengaku telanjang. Dia diinjak-injak, dipukul, ditinju, diludah. Injil Markus 14:65 supaya jangan fitnah. Oke? Menurut versi kamu loh. Kemudian kalau dibaca di Bible kamu, tiada satu orang pun Nabi pernah mengaku termasuk Rasulullah bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hanya ada Yesus yang mengaku begini, Ferguson. Kenapa kau menuhankan semua orang yang tidak bisa berbuat apa-apa? Hah? Sekarang, bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan miliaran Kristen di muka bumi yang menuhankan dia? Padahal faktanya di lapangan, dia sendiri tidak selamat di kayu salib. Dia berteriak, "Ale lama sabaktani." Ferguson, mengapa kau meninggalkan aku? Kan begitu katanya. Berarti dia tidak rela. Buktinya dia naik ke Taman Gismani berdoa semalam-malaman. Di Injil Matius 26. Dari ayat 25 sampai 40. Bahkan dia bersujud. Logika yang sederhana. Kalau anak kamu dikejar sama pembunuh, sedangkan kamu bilang dia itu anak yang tunggal, masa kan kamu bilang, udah nak, pergi sana, mampu sajalah kamu. Itu kan logika kamu yang konyol, Ferguson. Maka tolong kasih tahu kepada saya, di mana metaforanya Yesus mengaku Tuhan Kristen, ataupun apa ajaran Taurat yang masih kamu jalani. Kalau tentang ayat bunuh, Ferguson, boleh kau tampilkan 2-3, tetapi saya akan menampilkan 100 lebih ayat di Biblemu tentang bunuh. Karena jangan kau bilang, itu untuk Tuhan orang-orang yang bersunat, ini Tuhan berkulub. Jangan bilang gitu. Jangan pisahkan. Karena dalam Wahyu 1:18, dialah Alfa dan Omega, kamu bilang. Lanjut. Tadi ya, ini dia minta berulang-ulang, udah dijelasin ya. Dia minta tadi perumpamaan ya. Saya udah menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kenapa? Karena sedang dicari-cari kesalahannya oleh imam-imam Yahudi. Ya. Itu jelas. Makanya saya bilang,
perumpamaan, karena dia minta perumpamaan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Baca itu. Kok bisa ya akulah jalan kebenaran dan hidup? Baca itu, pahami. Makanya orang Kristen tuh cerdas-cerdas. Oh, akulah jalan kebenaran dan itu perumpamaan. Karena yang diminta perumpamaan. Ya. Kalau dia mengaku, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku, maka matilah dia. Maka nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perjanjian sebelumnya, bahwa anak manusia akan mati ya, tanpa dosa dan akan menebus umat manusia. Di situ jelas ya kalau Yesus itu kenapa ketika waktu Yesus itu mati ya, dia sebagai manusia, karena memang harus seperti itu. Itulah yang menjadi nubuatan. Yesus datang untuk menggenapi ya. Paham ya? Bahwa Yesus datang untuk menggenapi itu, paham ya? Bahwa dia mati, setelah dia mati, dia bangkit, dia terangkat ke sorga. Itu udah dijelaskan ya. Ketika kita berbicara tentang suatu pembunuhan, maka kalian harus, setelah ini baru saya akan bertanya ya, supaya kita jangan berputar-putar, karena nanti kalau dibaca setengah dibilang nanti menghujat ya. Tapi saya close dulu di sini karena ini udah waktunya. Saya nggak lari, saya harus jalan. Ini udah jam berapa nih? Kurang 2 menit lagi, 00.40. Saya harus punya waktu di jam 1. Jadi saya akan lanjut lagi. Saya nggak lari ya. Oke. Allah Lah, kemana? Biasa, Ferguson kan dari dulu gitu. Tuh. Kabur dia bang. Ferguson dari dulu gitu. Gak punya dalih. Jadi saya sudah bilang ya, kalau Kristen yang berani menghadapi Al-Hidayah itu pasti yang penghujat itu, bukan orang yang mencari kebenaran. Buktinya macam Bang Erben, macam Kenzo, macam Yusi, itu betah dengan saya karena saya menggunakan data. Nah kalau yang penghujat seperti Ferguson, ini diantar sama mereka. Itu merusak ajaran kita yang menuhankan Yesus, itu merusak keilahian Yesus. Maka saya dianggap seperti Francis Dundal gitu. Padahal kami ini murni membacakan Alkitabiah. Tidak mengasumsikan suatu ayat. Karena itu ditegah di Keluaran 4 nomor 2. Jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Itulah yang sedang saya jalani sebagai orang-orang yang pernah mengikuti ajaran Paulus. Ya kan? Nah tadi ditanggapi tentang orang-orang Kristen cerdas. Orang cerdas itu kita beli nilai. Ya, hanya dengan satu cara orang itu cerdas atau tidak. Ketika manusia ini sudah nuzul, tidak pantas dituhankan. Karena apa? Dari di Bible pun diterangkan Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Dia bukan manusia. Langit setinggi apapun tidak memuat engkau. Begitu juga di Al-Quran. Nah, mereka ini datang hanya untuk menghujat dan mengguraskan energi kita. Tetapi insya Allah ya, sebagai hamba Allah, umat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, Al-Hidayah tidak akan pernah gentar sama siapapun. Oten dimanapun, ya. Sebab itulah di Malaysia sebenarnya tidak dibenarkan ini. Saya ini kalau di Malaysia tidak dibenarkan sebenarnya saya berdiskusi ini, berdialog. Tetapi demi Allah dan Rasulullah, sebagai orang-orang yang diberi hidayah, sebab itulah saya saya tidak ubah nama saya Al-Hidayah karena bagi saya hidayah itu mahal dari Allah. Bukan manusia yang memberikan itu kepada saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi. Maka kewajiban saya kemudian adalah membela Allah dan Rasulullah dan sesama muslim. Jadi ingat saya tidak akan pernah gentar sama siapapun. Maka tolong panggilkan saya pendeta atau uskup yang paling tinggi otoritasnya di gereja. Yang penting jujur menggunakan Alkitabiahnya sendiri. Jangan diasumsikan ayatnya. Gitu kira-kira Bang Bro Admin, mohon maaf ya Bro Admin kalau ada salah kata tadi, karena memang dia itu penghujat.
Di mana-mana tempat kita kenal kok Ferguson itu, dia penghujat. Jadi makanya saya tidak boleh toleransi karena kita takut nanti beliau akan berleluasa penghujatan di sini. Sebab itulah dia tidak bisa menunjukkan data kalau sama saya. Sebab dia sudah tahu, dia sudah berguru sama Malikil. Saya sudah bilang, kami diperintahkan oleh Rasulullah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pasti ada perawi, ada sanadnya, ada matanya, ada dhaif, ada taifnya. Maka kita cari, apakah ini benar daripada Rasulullah datangnya atau dibuat oleh Kristen sendiri. Itu. Sebab itu dia tidak berani menampilkan dalil. Karena saya sudah tahu di Al-Quran itu hanya ada 4 ayat bunuh. Itu pun di medan perang di zaman Rasulullah. Seperti di 1 Samuel 15 nomor 2 dan 3. Itu. Ketika Musa diperintahkan bunuh tumpah semualah orang-orang Amalek, termasuk ibu mengandung, anak-anak kecil, hewan jangan disisakan, bunuh semuanya gitu. Mana ada ajaran di dalam Islam? Dan dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa Asia ini dijajah oleh orang-orang Portugis, Belanda, Kristen mereka. Karena di Amsterdam Belanda lah kemudian untuk pertama kali Bible itu disalin oleh Ilahi 1916. Jadi mohon maaf saudara-saudara di sini, saya tidak mohon maaf kalau ada salah kata, karena saya ini minim ilmunya gitu, tidak begitu banyak ilmu. Mohon maaf kalau ada salah kata daripada saya. Silakan dilanjut sama yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Uco. Nah, terima kasih semua. Selamat malam Bang Abed. Makasih. Amir. Aduh, masih santai nih.